Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat, kita tahu bahwa tempat wisata cagar budaya Candi Borobudur terakhir itu ditetapkan, ya. Sepemahaman saya itu udah fix 750 ketika ingin masuk ke candi, Ya. bukan ke kawasannya. Jadi pemahaman saya ada dua, kan. Ada di kawasan, ada yang masuk ke candinya, gitu loh. Ini yang masuk ke candi. Ini masuk ke candinya. Ya. Nah, ditetapkan ada kenaikan harga masuknya. Itu oleh LBP, Luhut Binsar Panjaitan, Iya. sebesar 750.000 Bentar. Luhut Binsar Panjaitan itu ini ketua pengelola Candi Borobudur. Oh, bukan. Oh, bukan. Ya, masih sebagai Menko Marves. Oke. Saya kira nama jabatan baru diserahi sebagai Direktur Pengelola Candi Borobudur. Jadi kan Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan menetapkan harga 750.000. Ini diprotes, Kang, di mana-mana. Tetapi juga ini akhirnya menjadi tarik ulur, Kang. Banyak pedagang-pedagang souvenir di sekitar Candi Borobudur merasa khawatir. Aduh, kalau 750.000 ntar sepi dong. Iya. Gimana dengan usaha saya? Gitu loh, UMKM berarti. Betul. Nah, akhirnya buka suara lah Luhut bahwa ini masih akan dikaji ulang 750.000 itu. Ya, nggak di awal bilangnya, nggak dalam satu momen gitu. Ini akan 750.000, tapi nanti akan dikaji lagi, enggak ya? Di satu bilang ini, ketika ada reaksi publik baru ditambahin. Ya itulah gaya-gaya politikus ya. Dan kalau saya juga memang sempat baca berita, betul Kang. Jadi masuk ke kawasannya 50.000 tetap, nggak berubah. Tapi kalau mau naik ke candi, jadi 750.000. Luar biasa ya, ini kenaikannya lebih dari 10 kali. Berapa tuh? Lebih dari 1000% itu. Iya. Kayak kira kenaikan harga masuk tempat wisata baru kali ini terjadi di dunia di bawah kekuasaan Lord Luhut gitu. Ya, sebetulnya sih kalau bicara dalam konteks kepariwisataan, apalagi dikaitkan dengan kelestarian cagar budaya alam, ya itu mungkin saja. Jadi tadi dikatakan asosiasi Asita diperbaiki. Mungkin saya kira frame-nya Lord Luhut juga begitu. Ini dinaikkan 750.000 karena kan katanya alasannya pertama itu orang yang masuk ke candi itu harus dibatasi, jangan sampai roboh lah gitu mungkin, sehingga hanya dibatasi berapa ribu lah per hari dari yang sebelumnya tidak dibatasi mungkin gitu. Yang kedua, konon katanya yang 750.000 pun itu dengan fasilitas lain, ada sendal khusus apa segala macam. Artinya memang ada kualitas pelayanan yang mau ditingkatkan. Tapi saya kira itu bukan penjelasan yang masuk akal buat rakyat kita gitu. Saya kira Pak Luhut lupa gitu bahwa kondisi pandemi ini belum selesai. Ini sedang bergerak pelan-pelan mengarah pada kondisi endemi. Walaupun penanggung jawabnya kan Lord Luhut juga itu, ya, urusan PPKM dan seterusnya. Ya, bayangkan ketika akan menggeliat sedikit ini sudah dibatasi, betul kata Kang Ijul tadi. Yang terdampak biasa ujung-ujungnya rakyat jelata lagi gitu, pelaku UMKM dan seterusnya. Nah, hanya saya ingin menyampaikan satu hal, ini sebagai respon saja terhadap apa yang dilakukan oleh Lord Luhut. Mungkin agak sensitif, Kang, tapi ini saya kira perlu kita sampaikan, saya sampaikan kepada sahabat semua, terutama yang umat beragama Muslim, menghadapi keputusan ini. Saya kira ini justru kesempatan untuk umat Muslim kita, ya sudah nggak usah ke Candi Borobudur. Itu kan Candi Borobudur itu tempat sesembahan agama non-Muslim. Dan ada penjelasannya di keterangan hadis, kita tidak perlu mendatangi tempat ibadah umat lain kecuali ada kepentingan kita untuk berdakwah. Jadi kalau untuk sekedar rekreasi, sekedar untuk apa, itu nggak perlu. Bahkan mungkin bisa dikatakan sebagai perbuatan yang makruh lah gitu. Mungkin juga sebagian ulama mengatakannya bisa jadi haram. Nah, tapi itu perbedaan pendapat lah ya. Intinya ada tempat, ada 3 tempat yang harus kita bersusah payah mendatanginya. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan satu lagi Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Itu yang harus kita bersusah payah untuk mengunjunginya. Di luar itu tidak.
Di luar itu tidak ada kewajiban. Bahkan tadi sebagian ulama mengatakan, ini ada di hadis riwayat Ahmad nomor 11310 ya, disebutkan tuh. Sungguh sholat di masjid ini yang 3 tadi itu lebih utama 1000 kali sholat daripada sholat di tempat lain kecuali Masjidil Haram. Khalifah Umar bin Khattab mengingatkan kepada kaum muslim untuk menghindari musuh-musuh Allah pada hari perayaan mereka dan di tempat mereka beribadah, karena kemurkaan Allah turun kepada mereka, dan Umar takut itu akan mengenai kaum muslimin. Ini di Abdul Razak Al-Musannaf nomor 1609. Saya kira inilah, kalau sudah dipancing-pancing begini maka reaksinya bisa berbalik, bisa justru menjadi kontraproduktif bagi upaya-upaya meningkatkan wisata gitu. Kalau dilihat dari perspektif kebijakan publik ini kan, Ya. kita melihat harusnya sebuah kebijakan itu dikeluarkan dengan kajian terlebih dulu kan, ditetapkan dengan analisa yang begitu dalam sehingga ketika kebijakan ini dikeluarkan ya sudah fix gitu. Kita bisa melihat bagaimana kebijakan atau aturan pemerintah dilakukan selalu berubah-ubah. Termasuk yang baru ini, gitu loh, 750.000 ya kan, tanpa melihat aspek-aspek yang lain. Ya, betul. Ini kan harus melakukan sebuah proses yang biasa kita namakan analisa kebijakan publik ya, dan itu nampaknya sih tidak ada, atau kalaupun ada itu sembunyi-sembunyi dilakukan oleh timnya Luhut barangkali dan tiba-tiba disampaikan. Nah, negara ini kan masuk dalam aktivitas kehidupan global yang teknologinya begitu canggih, keterbukaan informasinya begitu mudah diakses. Kalau memang betul itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, itu jelas juga sebuah kesalahan, atau memang justru tidak ada gitu. Ini main keingetannya saja, hari itu kepikiran ngobrol-ngobrol diskusi sebentar, oke, ketok palu gitu. Kan mungkin saja itu dilakukan gitu. Nanti analisanya disusul aja gitu untuk mendukung ke arah sana. Kan polanya bisa dibalik hari ini gitu. Tapi kan faktanya adalah saya ingin naik ke wilayah yang lebih ke atas. Ini Pak Lord Luhut mungkin merasa belum diingatkan secara keras oleh Pak Jokowi atau orang-orang terdekat Pak Jokowi lainnya, sehingga masih merasa bisa melakukan apapun sekehendak dirinya gitu. Padahal saya kira hari ini konstelasi politik sudah berubah gitu. Positioning Pak Jokowi dan Pak Luhut ini sudah tidak sekuat tahun-tahun kemarin. Nah, ini mungkin mereka lupa. Ini repotnya nanti adalah ujung-ujungnya Pak Jokowi lagi yang akan kena imbasnya gitu. Karena bagaimanapun posisi menteri adalah pembantunya presiden.